Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Dewi Puspita Dewi dari kelas Y. Di sini NPM saya yaitu 2024 14500 495. Selanjutnya yang di sebelah saya yaitu Saya Yohana Cynthia Siagian dengan NPM 2024 14500 504. di sini kami akan menjelaskan tentang bumi sebagai planet dan juga menjelaskan tentang struktur bumi dan juga akan menjelaskan tentang Pembentukan benua dan samudra. jadi materi yang akan kita paparkan akan berupa tentang video. Silahkan disimak. Dadah. Bumi itu rumah kita. Planet ini spesial banget di alam semesta yang luas ini. Banyak hal yang bikin bumi unik dan pas banget buat kehidupan. Ilmuwan mempelajari bumi buat tahu rahasia-rahasianya. Dunia ini penuh keajaiban dan perubahan terus-menerus. Jadi seru banget buat dijelajahi dan dipahami. Kita tinggal di permukaannya, dan bumi kasih semua yang kita butuh buat hidup. Keunikannya yang luar biasa ini mendukung berbagai macam makhluk hidup. Dari mikroba super kecil yang gak kelihatan sampai paus raksasa di lautan. Menjelajahi bumi itu kayak petualangan penemuan yang gak ada habisnya. Bumi itu selalu gerak, gak pernah diam. Dia muter di garis tak terlihat yang namanya sumbu, kayak gasing gitu loh. Gerakan muter ini namanya rotasi. Satu putaran penuh butuh waktu sekitar 24 jam, atau 1 hari penuh. Putaran rutin inilah yang bikin kita punya siang dan malam. Waktu planet bumi kita muter, bagian permukaannya yang beda-beda hadap ke matahari. Bagian bumi yang hadap matahari ngalamin siang. Bagian bumi yang ngebelakangin matahari ngalamin malam. Bumi juga jalan di jalur panjang ngelilingin matahari. Perjalanan ini namanya revolusi. Butuh 1 tahun penuh, kira-kira 365 hari, buat bumi selesai 1 putaran ngelilingin matahari. Yang bikin kita punya musim yang beda-beda. Bumi itu kayak dibungkus selimut tebal dari berbagai gas. Selimut pelindung ini namanya atmosfer. Dia jadi tameng, ngelindungin kita dari banyak sinar berbahaya dari matahari. Atmosfer juga bantu jaga planet kita tetap hangat, biar kehidupan bisa tumbuh subur, dengan nangkep sebagian panas matahari. Atmosfer itu isinya udara yang kita butuh buat napas, termasuk gas penting kayak oksigen. Bumi juga punya medan magnet yang kuat. Medan ini kayak perisai raksasa yang gak kelihatan. Dia membentang jauh ke luar angkasa. Perisai magnet ini ngelindungin kita dari angin matahari yang bahaya, yaitu aliran cepat partikel bermuatan yang terus datang dari matahari. Perisai ini penting banget buat jaga kehidupan di bumi. Air itu penting banget buat semua bentuk kehidupan yang kita tahu. Planet bumi kita ini spesial banget karena punya air dalam 3 bentuk atau wujud yang beda. Ada banyak air cair, yang ngisi lautan kita yang luas, sungai yang ngalir, dan danau yang tenang. Ada juga air padat dalam bentuk es dan salju. Kebanyakan ada di daerah kutub yang dingin, dan di puncak gunung yang tinggi. Selain itu, bumi punya air dalam bentuk gas, yang kita kenal sebagai uap air, yang ada di atmosfer. Nggak ada planet lain di tata surya kita yang kayak bumi dalam hal penting ini. Bumi juga posisinya pas banget di tempat yang ilmuwan sebut zona Goldilocks. Artinya suhunya nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin buat air cair ada di permukaannya. Kondisi yang penting banget buat kehidupan seperti yang kita tahu. Bayangin deh, kalau kamu bisa jalan-jalan jauh ke dalam bumi. Kira-kira hal keren apa ya yang bakal kamu temuin di sana? Bumi itu nggak cuma bola batu padat semua isinya, tapi bumi itu terdiri dari beberapa lapisan yang beda-beda, kayak lapisan di dalam bawang bombay gitu. Lapisan-lapisan utama ini namanya kerak, mantel, dan inti. Tiap lapisan ini beda banget satu sama lain. Ketebalannya, suhunya, sama bahan pembuatnya juga beda-beda jauh.
Paham soal lapisan-lapisan ini bantu kita ngerti gimana planet kita yang dinamis ini bekerja, dari penyebab gempa bumi sampai letusan gunung berapi yang dahsyat. Ilmuwan, pakai alat dan canggih banget buat neliti bagian dalam bumi yang nggak kelihatan ini. Lapisan paling luar bumi namanya kerak. Ini lapisan tempat kita tinggal, tanah di bawah kaki kita. Kerak bumi itu sebenarnya tipis banget kalau dibandingin sama lapisan lain, kayak kulit apel yang tipis dibanding buahnya. Ada dua jenis utama kerak-kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua biasanya lebih tebal dan jadi daratan, benua-benua kita. Nah, kalau kerak samudra lebih tipis dan ada di bawah lautan yang luas. Kerak bumi itu nggak satu kepingan utuh, tapi pecah jadi banyak potongan besar dan kecil, kayak puzzle raksasa yang rumit. Potongan-potongan ini selalu gerak pelan banget, terus-menerus ngebentuk ulang benua dan lautan kita dalam waktu yang lama banget. Di bawah kerak yang lumayan tipis itu ada mantel. Mantel itu lapisan yang jauh lebih tebal dari kerak. Malah mantel ini bagian terbesar dari seluruh volume bumi. Mantel itu kebanyakan isinya batuan panas yang padat. Bagian paling atas mantel itu padat dan lumayan kaku, mirip kayak kerak di atasnya. Kerak sama bagian mantel paling atas yang kaku ini, kalau digabung jadi satu lapisan namanya litosfer. Di bawah litosfer, ada bagian khusus dari mantel atas yang namanya astenosfer. Batuan di astenosfer itu panas banget dan sebagian cair. Teksturnya kayak permen karamel yang kental dan lengket gitu. Sifat astenosfer yang lunak dan bisa ngalir ini bikin lempeng litosfer yang kaku di atasnya bisa gerak dan geser pelan-pelan. Jauh di dalam bumi kita, pas di tengah-tengahnya, ada inti. Inti itu kebanyakan terbuat dari logam besi dan nikel. Di inti itu panasnya luar biasa, suhunya lebih panas dari permukaan matahari. Inti sendiri punya dua bagian yang beda, inti luar dan inti dalam. Inti luar itu lapisan logam cair. Gerakan berputar terus-menerus dari besi cair di inti luar, inilah yang ngasilin medan magnet bumi yang kuat. Medan magnet ini fungsinya kayak perisai, ngelindungin planet kita. Inti dalam, meskipun lebih panas dari inti luar, sebenarnya padat. Dia tetap padat karena tekanan yang gede banget dari semua lapisan batuan di atasnya, yang neken ke bawah. Pernah nggak sih kamu perhatiin peta dunia baik-baik? Kalau iya, ngeh nggak sih kalau beberapa benua, kayak Afrika sama Amerika Selatan, kelihatannya kayak potongan puzzle raksasa yang bisa nyambung. Seorang ilmuwan pintar namanya Alfred Wegener merhatiin hal ini bertahun-tahun yang lalu. Di awal tahun 1901-an, dia ngasih ide yang berani dan baru banget. Dia bilang, dulu banget semua benua di bumi itu nyatu jadi satu benua super raksasa. Dia kasih nama benua super kuno ini Pangaea. Wegener percaya daratan gede ini, Pangaea, terus pecah jadi potongan-potongan kecil. Potongan-potongan ini terus pelan-pelan geser di permukaan bumi ke posisi mereka sekarang. Jadi benua-benua yang kita lihat di peta hari ini. Alfred Wegener kerja keras ngumpulin banyak bukti buat dukung idenya yang keren soal pergeseran benua. Dia nemuin fosil tumbuhan dan hewan purba yang mirip di benua-benua yang sekarang kepisah sama lautan luas. Ini nunjukin banget kalau daratan-daratan itu pasti pernah nyambung dulu. Dia juga lihat ada formasi batuan dan pegunungan di benua yang beda-beda, tapi kayaknya nyambung pas kalau benua-benua itu disatuin. Contohnya, beberapa gunung di Amerika Selatan bagian timur, kelihatan mirip banget umur dan bentuknya sama gunung di Afrika bagian barat. Dia bahkan nemuin bukti gletser purba di tempat-tempat yang sekarang panas banget, kayak di sebagian Afrika dan India. Nunjukin kalau daratan itu dulu letaknya deket banget sama kutub selatan. Awalnya, banyak ilmuwan nggak percaya sama teorinya Alfred Wegener soal pergeseran benua. Masalah utamanya, mereka nggak kebayang atau nggak ngerti kekuatan gede apa yang bisa mindahin daratan segede benua. Tapi, jauh setelah itu, pas teknologi makin maju, ilmuwan nemuin lebih banyak soal struktur detail bumi. Mereka belajar soal litosfer, yaitu bagian luar bumi yang kaku, yang isinya kerak,
dan mantel atas. Mereka nemuin kalau litosfer itu pecah, jadi banyak potongan besar dan kecil, yang namanya lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini sebenarnya ngambang di atas lapisan yang setengah cair dan lebih lunak di bawahnya, yang namanya astenosfer. Pemahaman baru ini akhirnya bikin muncul teori tektonika lempeng, yang akhirnya ngejelasin gimana dan kenapa benua bisa gerak. Gerakannya itu utamanya didorong sama arus panas yang kuat yang muter di dalam mantel bumi. Gerakan lempeng tektonik raksasa ini pelan banget. Biasanya cuma beberapa sentimeter tiap tahun, kira-kira secepat kuku kita tumbuh. Tapi, selama jutaan tahun, gerakan yang pelan tapi terus-menerus ini bisa ngebentuk dan ngubah total seluruh benua dan lautan luas. Waktu lempeng tektonik gerak ngejauh satu sama lain, batuan cair panas yang namanya magma bisa naik dari mantel di bawah buat ngisi celah yang terbentuk. Magma ini terus dingin dan jadi padat, ngebentuk kerak samudra baru. Proses inilah yang ngebentuk Samudra Atlantik yang luas itu. Benua Afrika dan Amerika Selatan dulu nyatu jadi bagian dari Pangaea. Pas lempeng tektonik tempat mereka berada mulai gerak ngejauh, Samudra Atlantik mulai kebuka dan melebar di antara keduanya. Proses pelebaran dasar laut ini masih kejadian sampai sekarang, bikin beberapa samudra, kayak Atlantik, jadi makin lebar seiring waktu. Bumi itu planet yang dinamis banget dan selalu berubah. Tanah padat di bawah kaki kita ini nggak sediem atau nggak gerak kayak yang kelihatan. Dalam waktu geologi yang lama banget, gunung-gunung pelan-pelan keangkat terus pelan-pelan terkikis sama erosi. Lautan luas kebuka di antara benua-benua, dan kadang-kadang bisa nutup lagi. Perubahan gede-gedean ini biasanya kejadian dalam waktu yang lama banget, seringnya jutaan tahun. Tapi, beberapa perubahan lain di bumi, kayak gempa bumi yang kuat dan letusan gunung berapi yang dahsyat, bisa kejadian cepet banget dan tiba-tiba, kadang tanpa peringatan. Mempelajari bumi lewat ilmu geologi, bantu kita ngerti kekuatan-kekuatan gede dan dahsyat ini. Ini bantu kita belajar soal proses rumit yang udah ngebentuk dunia kita selama miliaran tahun. Pengetahuan ini penting banget buat ngehargain planet keren tempat kita tinggal, dan ngerti gimana dia terus berubah. Ngertiin planet bumi kita juga penting banget buat keselamatan dan kesejahteraan kita. Banyak kejadian alam di bumi yang bisa bahaya banget buat nyawa dan harta benda manusia. Gempa bumi contohnya bisa bikin bangunan goyang dan runtuh. Gunung berapi bisa meletus, nyemburin abu panas, gas bahaya dan lava cair. Tanah longsor bisa nyapu lereng bukit, ngubur rumah dan jalan. Dengan hati-hati mempelajari gimana dan kenapa kejadian ini terjadi, ilmuwan bisa belajar buat prediksi ini lebih akurat. Prediksi yang lebih baik ini bisa bantu masyarakat di daerah rawan buat siap-siap ngadepin kejadian kayak gitu. Dan yang paling penting, bisa bantu nyelamatin nyawa. Contohnya, tahu lokasi batas lempeng tektonik bantu kita ngenalin daerah yang risikonya lebih tinggi kena gempa. Pengetahuan ini bikin kita bisa nerapin aturan bangunan yang lebih kuat dan rencana siaga darurat yang lebih baik. Planet bumi kita dengan baik hati ngasih semua yang kita butuh buat hidup dan berkembang. Dia ngasih kita air bersih buat minum, tanah subur buat nanam makanan, dan udara yang kita hirup. Dia juga ngasih kita banyak banget sumber daya alam penting, kayak berbagai mineral, logam berguna kayak besi dan tembaga, dan sumber energi penting kayak minyak, gas alam, dan batu bara. Belajar ilmu bumi bantu kita nemuin sumber daya berharga ini. Yang penting lagi, ini juga bantu kita ngerti cara pakainya dengan bijak dan berkelanjutan. Kita punya tanggung jawab buat mastiin kita nggak ngabisin sumber daya berharga ini, atau ngerusak lingkungan pas kita ambil dan pakai, supaya masih ada buat generasi mendatang. Kesimpulannya, belajar soal planet bumi kita itu penting banget buat kita semua. Ini bantu kita ngerti masa lalu planet rumah kita yang panjang dan rumit, masa kininya yang dinamis, dan kemungkinan masa depannya. Ini bikin kita bisa bener-bener ngehargain keindahannya yang luar biasa, dan kerumitannya yang detail. Ngerti sistem bumi yang saling terkait bantu kita lebih siap ngadepin tantangan global yang gede.
kayak perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan ngurangin bencana alam. Ini ngasih kita kekuatan sebagai individu dan sebagai masyarakat dunia buat ngambil keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab soal cara kita hidup di planet unik ini. Dengan rajin belajar soal bumi, kita belajar cara ngelindunginya lebih baik dan mastiin bumi tetap jadi rumah yang sehat, hidup, dan mendukung buat semua makhluk hidup. Bukan cuma buat kita sekarang, tapi buat semua generasi setelah kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.